Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita datang kepada Allah yang Maha Kudus, serta menaikkan syukur atas pemeliharaannya. Biarlah hati dan jiwa kita tetap bersukacita dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan serta menyembah dan memuliakan nama-Nya. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di malam hari ini karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu agar hanya tertuju kepada Kristus. Kami mohon Tuhan memberkati keluarga kami dan persekutuan jemaat yang beribadah saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur secara berbalas-balasan. Dari Mazmur 27, ayat ke-7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Engkau pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Ibu bapa, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus.
Terangi hati dan batin kami, ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami setiap maksud pengajaran bahkan rencana Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Buatlah kami percaya, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-11, ayat 9 sampai dengan 13. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, pada satu ketika ada seorang anak muda yang hendak melakukan perjalanan ke Jakarta dari Surabaya dengan menumpangi bus kelas ekonomi. Kalau bus kelas ekonomi, ibu bapak saudara, tentunya kita tahu ya, supir akan berhenti sesuai dengan keinginannya, beristirahat di tempat di mana supir itu hendak berhenti dengan jarak istirahat yang biasanya lebih pendek, tidak sampai 15 menit. Tiba di sebuah warung, ketika bus itu berhenti untuk beristirahat, si anak muda bergegas turun dan memanfaatkan waktu yang ada, istirahat yang pendek itu, segera dia memesan makanan. Di depan warung itu kelihatan hidangan makanan yang cukup menggugah selera. Ditulis di sana, tersedia sup lezat, gulai panas, dan semua jenis hidangan yang menyenangkan. Karena si anak muda ini juga sedang lapar, dia menginginkan untuk bisa menikmati makanan yang enak itu. Lalu dia memesan sup. Ibu pemilik warung bertanya begini, "Anda penumpang bus?" Si pemuda itu mengangguk, "Iya." Lalu ibu pemilik warung bilang, "Tidak ada sup." Lalu dengan keheranan anak muda ini bertanya, "Bagaimana kalau dengan nasi gulai panas?" Sementara dia berpikir kan di depan warung itu ditulis tersedia sup, gulai panas. Lalu ibu pemilik warung menjawab lagi, "Juga tidak ada gulai panas. Karena Anda penumpang bus.
Anda sebaiknya membeli roti saja. Sejak pagi saya sudah mempersiapkan berbagai macam hidangan, tetapi kebanyakan orang datang di sini terburu-buru. Tidak bisa menikmati makanan dan tidak bisa menghabiskannya. Saya tidak akan mempersiapkan makanan yang tidak dapat Anda nikmati dengan batas waktu yang Anda miliki ini. Jadi sebaiknya belilah roti, nikmati dalam waktu pendek Anda. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah dialog antara ibu pemilik warung dan si anak muda ini. Kebanyakan kita memang seperti si anak muda ini, ibu bapak dan saudara-saudara. Kita tidak siap dengan pemberian Tuhan. Kita tidak siap dengan jawaban Tuhan. Atas keinginan, atas permintaan, atas kemauan kita. Padahal Tuhan sudah memberikan apa yang kita pinta sesuai kehendak Tuhan. Kita seperti tidak punya waktu untuk menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Kita serba terburu-buru. Hati yang penuh bersyukur ini menjadi tertutup oleh keinginan-keinginan pribadi kita. Hati yang penuh syukur ini menjadi tertutup oleh ambisi-ambisi kita. Ujung-ujungnya kita akan bilang, kok Tuhan tidak menjawab doa saya? Kok Tuhan tidak memberikan apa yang saya harapkan? Kenapa Tuhan tidak adil? Orang lain diberkati, diberikan sesuai permintaannya, tapi saya tidak. Kok sedikit sekali yang saya terima dari Tuhan? Ibu bapak dan saudara-saudara, ini yang menjadi persoalan mendasar, kata Yesus. Kalau kita lihat di ayatnya yang ketiga, di ayat sebelum dari pembacaan kita ini ya, di sana dalam bagian doa yang diajarkan Yesus, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kita tidak sekedar mengulang doa Bapa kami dalam setiap ibadah-ibadah kita. Kita tidak cukup hanya menghafal doa Bapa kami ini. Tetapi sebaiknya kita harus mengimani bahwa Allah dengan segala kuasanya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala yang terbaik, Dia telah menyatakan berkat-Nya kepada kita manusia. Bahkan sebelum kita meminta, sebelum kita memohon, Allah sudah menyatakan segala yang kita perlukan. Persoalannya, ibu bapak, saudara-saudara, bukan pada seberapa banyak berkat yang Allah nyatakan, atau apakah berkat itu seperti yang kita inginkan, berkat itu seperti yang kita mau. Tetapi apakah di saat kita memintanya dengan iman. Di saat kita mencarinya dengan iman. Di saat kita mengetuk, kita melakukannya dengan iman. Dan yang paling penting, di saat kita menerimanya, di saat kita mendapatkannya, kita bersyukur dengan hikmat. Jangan-jangan ibu bapak, saudara-saudara, selama ini kebanyakan dari kita hanya meminta, tetapi kita tidak melihat atau kita tidak bisa merasakan berkat Tuhan itu. Banyak dari kita hanya meminta, tetapi kita tidak bisa merasa berkat Tuhan itu sudah diberikan. Kita tidak bisa melihat. Kita sudah diberikan kecukupan ekonomi. Tetapi kita masih merasa kurang. Lalu kita mulai membandingkan dengan keadaan orang lain yang lebih dari kita. Kita sudah dikaruniai anggota-anggota keluarga dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya hidup dengan antar anggota keluarga tidak rukun. Tidak ada damai. Tidak ada kasih. Ibu bapak dan saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan-Nya sudah menyatakan berkat-Nya bagi kita. Maka pada malam hari ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, sebaiknya kita perbaiki diri kita dalam merespon berkat Allah.
Yang pertama, mari jadilah hamba yang berhikmat sekaligus beriman dalam merespon berkat Allah itu. Jadilah orang yang berhikmat dan beriman dalam menanggapi pemberian Allah itu. Mintalah hikmat, mintalah kekuatan iman supaya mata hati dan jasmani kita terbuka bahwa kita sudah menerima banyak lebih dari apa yang kita perlukan. Dalam ayatnya yang ke-9 tadi kita baca, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, carilah, ketoklah, ini merupakan proses beriman yang sungguh-sungguh. Yesus tidak akan sembunyi dari permintaan kita. Dia tidak mungkin mengunci pintu rapat-rapat ketika kita datang kepadanya. Mintalah, carilah, ketoklah. Ini usaha yang tidak akan pernah sia-sia ketika kita melakukannya dengan iman. Maka biarlah kita bertambah iman tetapi juga bertambah hikmat, supaya kita menerima jawaban Allah itu dengan rasa syukur. Kita menerima ketetapan, kehendak, dan keputusan Allah itu juga dengan rasa syukur. Yang kedua, miliki hati yang bersyukur setiap saat. Hati yang bersyukur paham bahwa Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya termasuk kita, Dia juga yang memulihkan, Dia juga yang menambahkan kehidupan kita yang berkekurangan, mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Percaya dan imani itu. Dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau dalam Injil Matius pasal 7 ayat 11 ini kesejajarannya di Injil Matius pasal 7 ayat 11 sampai yang 13, dia katakan begini, Dia memberikan yang baik. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik. Itu dalam catatan Injil Matius. Sementara Lukas langsung mengatakan Dia akan memberikan Roh Kudus. Jadi yang terbaik itu sudah Tuhan berikan dalam bentuk kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang tinggal di dalam kehidupan kita. Artinya yang baik dari Tuhan itu tidak selalu sama dengan keinginan kita. Dan kalau Roh Kudus itu diberikan sebagai sesuatu yang baik, maka kita akan diberi hikmat, kita diberi kelegaan untuk menerima pemberian Allah, untuk menerima jawaban Allah atas doa-doa kita. Ketika kita menghadapi persoalan hidup dengan segala kerumitannya, Tuhan tahu. Tuhan memberikan penolong bagi kita. Roh Kudus merupakan pemberian terindah bagi kita. Pemberian terbesar. Roh yang menghibur, roh yang menguatkan, roh yang memulihkan, roh yang menjadi perisai bagi kita supaya kita hidup selalu dalam kehendak Allah. Dan yang ketiga, ibu bapak saudara, mari kita belajar untuk taat, tunduk kepada kehendak dan keputusan Allah. Doa dan permohonan kita kepada Allah bukanlah sarana untuk memaksa Allah mengikuti semua keinginan kita, melainkan doa dan permohonan kita menjadi cara kita menunjukkan bakti dan bukti ketaatan serta syukur kita kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, Allah bersemayam di hati yang bersyukur. Di dalam Kristus, Allah menjadi serupa dengan manusia supaya Dia paham kebutuhan kita, Dia tahu penderitaan kita, maka Dia tinggal di dalam hati yang bersyukur. Karena hati yang bersyukur adalah hati yang melihat, hati yang selalu mengalami sukacita dari Allah. Amin.
Ibu Bapak, saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Syukur bagimu, ya Allah Bapa di sorga, pemelihara dan pengayom kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau selalu memberkati, memperhatikan, mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu yang berkelimpahan itu selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam kelemahan dan keterbatasan kami sadar bahwa seringkali kami tidak bisa melihat rancangan-rancangan Tuhan yang besar di balik setiap jawaban-jawaban doa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Bapa di surga, malam hari ini kami bersyukur Engkau mengajar, Engkau membimbing, Engkau menuntun kami semuanya, supaya dalam ketaatan dan kesetiaan kami terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan, untuk terus mencari, untuk terus meminta, untuk terus mengetok. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kuasa Roh Kudus sudah dinyatakan untuk menuntun kami, supaya kami dengan iman dan dengan hikmat melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami baik adanya. Pada malam hari ini kami bersatu hati, kami mau berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi sebagai keluarga kami mau bersyukur Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kami menikmati berkat dari firman Tuhan ini. Kami percaya melalui persekutuan dalam keluarga, melalui firman Tuhan yang sudah diberitakan, kehidupan keluarga kami mau diberkati dan terus dipelihara Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan dalam gereja-Mu, para presbiter bersama dengan unit-unit misioner yang ada di dalamnya, dalam kesetiaan mereka melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat, diaken dan penatua di GPIB Cinere. Kami mau berdoa untuk pengurus-pengurus Pelkat. Kami mau berdoa untuk panitia, komisi. Kami mau berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan kami di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan memberi kekuatan dan hikmat supaya dengan penuh sukacita kami melayani Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Pada malam hari ini kami yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani, Tuhan memberkati, baik sebagai diaken dan penatua yang bertugas, baik sebagai pemandu lagu ataupun pianis, tim multimedia, komisi teologi dan inforkom. Tuhan memberkati semua karya kerja dan pelayanan ini. Kami mau berdoa untuk bangsa, negara dan semua pemerintahan yang ada di dalamnya. Kasih dan hikmat dari Tuhan mengkawal perjalanan kehidupan pemerintahan bangsa-bangsa dan negara di dalam dunia ini, khususnya bangsa dan negara Indonesia. Tuhan terus taruh hikmat, akal budi, kerendahan hati bagi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Upaya-upaya pemerintah dalam menghentikan penyebaran COVID-19 yang masih terus diupayakan dengan berbagai cara, kami mau berdoa. Dengan tiada henti dan tiada putusnya, kami mau terus meminta dari Tuhan, pulihkanlah kehidupan bumi ini, pulihkanlah kehidupan bangsa dan masyarakat negeri ini, pulihkanlah kehidupan kami dan keluarga kami. Karena kami percaya ketika kami terus memintanya dari Tuhan, Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan. Di mana-mana tempat berbagai bencana alam terjadi. Ada begitu banyak korban. Ada begitu banyak mereka yang kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Mereka tinggal di tempat-tempat pengungsian. Ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu, menjamah mereka supaya mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan lewat setiap orang, setiap lembaga yang memberikan bantuan secara nyata kepada mereka. Kami mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit dalam perawatan di rumah sakit atau di rumah keluarga masing-masing.
Jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa memulihkan bahkan menopang mereka. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami dalam persekutuan jemaat Tuhan saat ini yang dalam perawatan baik di rumah sakit atau di rumah keluarga masing-masing. Diaken Nyonya Delvi Huta Barat, Ibu Ansya Rumambi, Bapak Hatibi, Ibu Drusila Kase, Diaken Sabam Harianja, Bapak Elkana Simanungkalit, Ibu Barbara Tyson, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Deice Wenas Tuaidan, Ibu Dimukris, Bapak Berti Langitan, Ibu Rit Kandio, Ibu Elis Soplantilal, Lewakabesi, Ibu Liketuhumuri, dan Bapak Heri Pandaleke. Ya Allah, kuatkan mereka, berkati semua upaya dan usaha pengobatan yang sedang mereka jalani, supaya kesembuhan yang daripada Tuhan membuat mereka terus bersaksi dan menceritakan tentang kuasa Allah yang ajaib dalam hidup mereka. Kami juga mau bersyukur dan bersukacita bersama dengan semua jemaat-jemaat Tuhan yang di sepanjang minggu ini boleh mengalami berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup mereka. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam perjalanan hidup mereka secara pribadi maupun keluarga. Kami mau berdoa dan bersyukur bersama dengan jemaat-jemaat-Mu yang hari ini merayakan syukur karena pertambahan usia baik kelahiran maupun perkawinan. Kami bersyukur bersama dengan adik kansler Evangelion Wenas dan saudara Ferry Martogi Lumban Gaul Lubis. Juga bersama dengan keluarga Bapak Octavianus Wenas dan Ibu Natalia Inneke Itoy. Ya Allah, Engkau memberkati syukur dan sukacita mereka. Engkau menolong mereka supaya lewat syukur dan sukacita mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Sepanjang hari ini kami boleh bekerja, kami boleh melakukan tugas-tugas tanggung jawab kami, Tuhan sempurnakan, agar semuanya jadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga rumah tangga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak baik yang tinggal bersama kami, ataupun yang terpisah jauh saat ini dari kami. Saudara bersaudara dimanapun ada, Tuhan akan memeliharakan kehidupan kami dan juga mereka. Kami percaya kasih dan setia Allah akan terus menaungi kehidupan kami. Di malam hari ini, kami akan beristirahat. Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kami melewati malam gelap ini, supaya di besok hari kami dibangunkan dan dipersiapkan Tuhan untuk melanjutkan semua tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan. Ampuni segenap kesalahan dan dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mengasihani kami, mendengarkan seru doa kami seturut dengan kehendak dan ketetapan Tuhan yang baik bagi kami. Inilah doa kami ya Bapa. Dengarkanlah syukur dan permohonan kami yang kami bawa dan kami alaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Filipi 4 ayat 6.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita kepada Allah dalam doa syukur bersama. Ya Allah Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami berikan sebagai syukur kami kepadamu. Engkau telah mencukupkan hidup kami dengan segala yang kami perlu, dan kami percaya akan pemeliharaanmu bagi masa depan kami. Kuduskanlah persembahan ini agar dapat digunakan untuk pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Ibu Bapa, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kembali dalam seluruh tugas-tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok. Karena Tuhan adalah Bapa yang tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kidung Jemaat 452 ayat 1 dan 5. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih setia Allah Bapa dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan serta topangan kuasa Roh Kudus akan menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupanmu
keluarga dan rumah tanggamu, karya kerja dan pelayananmu, mulai dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.